dalam kebaktian ibadah online Presbytery pada hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita sekali lagi dapat berkumpul mendengar firman Tuhan pada hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengongsikan sedikit firman Tuhan bagi kita pada hari ini sebagai sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 4:13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan percaya Dia Yesus yang telah memimpin kita sepanjang minggu ini, dan kita tahu Dia satu-satunya Allah yang akan menolong kita menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita dan kita teruskan dengan pujian penyembahan, mari saya membawa kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan aminkan doa kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami tahu kami ada hari ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semua jemaat kami Tuhan, di mana juga mereka berada pada saat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus memimpin, menyertai mereka. Lewat kebaktian kami pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Lewat pujian penyembahan yang akan kami bawa Tuhan, itu akan terus menjadi nyanyian pujian kami Tuhan yang akan terus memberi kami sukacita. Karena kami tahu di saat kami bersukacita Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberi kekuatan bagi kami Tuhan, dan sakit disembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan, di mana sukacita Tuhan adalah obat bagi segala sakit yang ada di muka bumi ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Engkau Yesus yang akan terus sertai dari awal hingga akhirnya kebaktian kami pada hari ini. Nama-Mu Tuhan terus ditinggikan, dan kami serahkan semua tim yang melayani pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Yesus yang akan terus menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, supaya setiap yang kami lakukan pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mata yang memandang. Segala puja syukur, hormat kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan minta semua ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian bersukacita untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita angkatkan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. katakan puji Dia, Tiuplah sangkakala, amin. musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi, Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Mazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita katakan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian puja Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, kan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia. Biarlah nyanyian pujian kami, penyembahan kami berkenan manis bagi Kau dengar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja yang layak menerima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan dan menonton siaran ibadah atas talian ini. Dengan kesatuan iman kita bersama, pasti menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari semua kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat baik dan sangat indah sekali lagi untuk kami bersama-sama mengadakan ibadah atas talian yang kami percaya bahwa kuasa Allah pasti bekerja melalui ibadah ini. Kami doakan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah atas talian ini dimanapun mereka berada, di rumah, tempat bekerja, sedang dalam perjalanan, kami mohon supaya setiap kami sungguh diberkati Tuhan pada saat pagi hari ini.
dan hamba-Mu yang sebentar membicarakan firman Tuhan, Engkau urapi, pakai di dalam kuasa Allah, penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu sangat perlukan. Dan kami doakan firman-Mu yang kami bicarakan, biarlah ia merupakan suatu firman yang memberikan kami suatu perangsang, menjadikan kami tetap ingatkan Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam kehidupan ini. Sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita memiliki suatu kesempatan yang begitu indah Tuhan berikan kepada kita semua. Pada pagi ini saya akan membawa kita belajar daripada satu tema firman Tuhan, yaitu rahasia untuk mengatasi masalah hidup. Rahasia untuk mengatasi masalah hidup. Di dalam dunia yang kita hidupi penuh dengan masalah-masalah. Kita manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak luput daripada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita perlu belajar pada pagi ini karena banyak di antara kita yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat melalui, tidak tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh itu, melalui bahagian firman Tuhan yang boleh membantu kita, menolong kita untuk dapat melihat suatu rahasia, suatu jalan untuk kita dapat mengatasi, menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Mari jemaat kita membaca firman Tuhan daripada 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya hanya membaca ayat yang ketiga. Ayat ini berkata demikian, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat pembacaan kita mengatakan bahwa semua kita akan mengalami kesusahan-kesusahan. Semua kita pasti berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Dan kita harus mengerti, kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya kita sudah diciptakan, kita sudah ditentukan untuk hal itu. Ada seorang bapa yang rumahnya di daerah pinggiran ataupun di kawasan tebing sungai menjawab pertanyaan kawannya seperti ini. Waktu kawannya bertanya, bagaimana bapak bertahan hidup di daerah yang berlumpur ini? Jawab bapak itu, saya sanggup bertahan karena bagi saya lumpur ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Nah, ayat bacaan kita tadi mengungkapkan Rasul Paulus menyadari bahwa adalah wajar jika kita mengalami kesusahan atau masalah dalam hidup ini. Mengapa? Karena hanya dengan menyadari bahwa kesusahan adalah bagian hidup manusia, maka kita akan mampu melihat, maka kita akan mampu merasakan kehadiran Tuhan di balik kesusahan itu sendiri. Mari kita melihat rahasia untuk mengatasi masalah kehidupan. Yang pertama, yaitu jangan risau. Kita membaca firman Tuhan daripada kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Maka cahaya kamu akan bersinar seperti fajar mereka,
dan luka-luka kamu akan segera sembuh. Aku akan senantiasa menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Hadiratku akan melindungi kamu di setiap sudut. Wah, suatu ayat yang sangat power. Suatu ayat yang mempunyai suatu arti yang begitu baik, yang begitu menyenangkan, memberikan suatu semangat untuk kita lebih yakin, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena di sini mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, sebab Tuhan menyelamatkan kita. Hadirat Tuhan melindungi, kehadiran Tuhan melindungi, bahkan ada bersama kita di setiap sudut, di setiap tempat. Jadi tak perlulah kita risau. Apapun kesukaran, apapun masalah hidup yang kita hadapi di dalam dunia ini, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu bimbang. Sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan menyelamatkan kita, sebab kehadiran Tuhan bersama kita melindungi setiap sudut kehidupan kita. Ada kesaksian seorang ibu yang bernama Cindy Hess Casper. Pada suatu musim panas, Cindy dan suaminya telah menganjurkan konsep bagi mengumpul dana untuk penyelidikan tentang kanser kanak-kanak. Mereka telah merancangkan untuk mengadakan acara tersebut di belakang rumah mereka. Tetapi beberapa jam sebelum acara itu, mereka mula menghubungi 100 lebih orang tetamu mereka tentang pertukaran tempat bagi acara itu. Mereka menghubungi beberapa orang bahwa mereka ingin mengubah tempat di mana mengadakan acara yang akan dilakukan. Sementara kawan dan keluarga mereka mula membungkus makanan, perhiasan, dan segala peralatan di dalam rumah mereka untuk dihantar ke gereja. Sebab acara itu, konsert itu mereka adakan di kawasan gereja. Anak perempuan mereka yang bernama Rosie mengambil masa untuk memeluk ayahnya dan mengingatkan dia bagi pihak anak-anak dan cucu-cucunya bahwa mereka ada bersama dia, bahwa mereka ada bersama dengan ayah. Jangan risau ayah, kami ada bersama dengan kamu. Ungkapan ini sungguh menghibur hati setiap kita, karena kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam apa juga keadaan yang kita hadapi. Apakah kita di dalam keadaan yang susah, yang senang, dalam apa situasi sekalipun, kita tidak sendirian. Waktu orang Israel melepaskan diri daripada perhambaan, Firaun menghantar sekumpulan askar dan kuda untuk mengejar orang Israel. Seperti dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Orang Israel menyusul, mengejar orang Israel. Tetapi malaikat Tuhan yang berada di hadapan tentera Israel berpindah ke belakang.
tiang awan yang berada di hadapan mereka juga berpindah ke antara tentera Mesir dan tentera orang Israel ataupun dengan orang Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita lihat di sini, dengan cara ini Tuhan menyembunyikan, Tuhan melindungi mereka ataupun orang Israel sepanjang malam. Dan hari berikutnya dia membelah laut Gelaga supaya mereka dapat melintas dengan selamat. Ini yang kita lihat bagaimana Allah, bagaimana Tuhan melindungi, memelihara umat Israel. Tuhan memberitahu kita supaya jangan risau. Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Roma pasal yang ke-8 ayat 31, terjemahan bahasa Malaysia. Oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Kalau Allah ada bersama dengan kita, kalau ada Allah di hadapan kita, kalau ada Allah di sekitar kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tentu tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalah, yang dapat merebut, yang tidak dapat mengalahkan kita. Sebab Tuhan berpihak kepada kita, sebab kita tidak bersendirian. Tangan Tuhan yang memegang lautan boleh memegang masalah kita yang kecil. Tangan Tuhan yang mengawal seluruh alam semesta boleh mengangkat segala beban-beban kita. Oleh itu, jemaat yang saya kasihi, tugas kita sekarang adalah menyerah beban kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas Tuhan pula adalah memikul beban kita. Tuhan sedia untuk mengambil, memikul beban-beban kita, asalkan kita melakukan tugas untuk menyerahkan semua masalah hidup, persoalan hidup, beban berat kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memikul beban-beban kita. Haleluya. Hal yang kedua, rahasia untuk mengatasi masalah hidup. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Mari kita membaca firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sekali lagi saya membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Karena itu, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hidup seperti orang bijak. Ayat yang ke-16. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu, karena masa ini masa yang jahat. Masa ini adalah masa yang jahat. Mari kita bersama-sama di waktu-waktu yang jahat ini, apabila kita memiliki kesempatan, kalau kita mempunyai peluang untuk melakukan yang baik kepada kawan kita, kepada sesama kita, kepada jiran kita, kepada musuh-musuh kita, lakukanlah, pergunakanlah kesempatan itu. Selagi ada peluang, kita harus berbuat baik. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini, rahasia untuk mengatasi masalah hidup adalah menggunakan
peluang, menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Joe Stowell mengatakan, hidup kita berjalan seperti cuaca, ia bermusim. Malah ia adalah caranya untuk mendesak kita masuk ke dalam musim yang lain. Sama ada kita suka ataupun sama ada kita tidak suka. Apabila kita harus menghadapi musim yang berikutnya, kita selalu tidak pasti dan merasa takut. Apakah yang mungkin terjadi kepada kita? Kita akan menjadi takut sebab kita selalu tidak pasti, merasa takut dan tidak tahu apakah yang akan terjadi di hadapan kita di masa yang akan datang. Ini sangat benar, khususnya pada musim akhir hidup kita. Apabila kita dihantui dengan pelbagai Fikiran seperti, adakah saya akan ditinggalkan sendirian? Pikiran yang akan timbul. Adakah kesehatan saya akan terjejas? Adakah uang saya akan mencukupi? Atau adakah pikiran saya akan tetap segar? Dalam pikiran kita timbul yang kita pikirkan bermacam-macam. Seperti dalam setiap musim kehidupan, kita perlu berbuat keputusan membazirkan musim tersebut, ketakutan, atau mencontohi Paulus untuk melakukan apa yang baik. Gunakanlah peluang itu, karena masa ini masa yang jahat, menurut ayat yang kita sudah baca tadi. Masa sekarang ini adalah masa yang sangat sukar. Apalagi pandemik COVID-19. Masa yang sangat jahat, masa yang sangat sukar, masa yang menakutkan. Walaupun demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi ada peluang, selagi ada kesempatan untuk kita berbuat baik, berbuatlah yang baik untuk semua orang, terlebih-lebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Apapun musim yang kita sedang alami, kita boleh bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Apapun musim yang kita sedang alami, kita harus bergantung kepada Tuhan kita, yang adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Dia berfirman di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6, terjemahan bahasa Malaysia, ayat yang kelima, janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan uang. Hendaklah kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Lalu ayat yang ke-6, oleh itu dengan penuh keyakinan kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku. Puji Tuhan. Di sini juga merupakan suatu ayat yang memberikan suatu perangsang, memberikan suatu kekuatan di dalam hidup iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena
firman Tuhan mengatakan di sini supaya kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Orang percaya harus bersyukur, berterima kasih karena kita dipilih, karena kita diangkat, karena kita diambil oleh Tuhan daripada kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan. Oleh karena kita berada di dalam Tuhan, dan itu memampukan kita untuk tetap memiliki kehidupan yang memandang kepada Tuhan. Karena kita merasa sesuatu yang ada pada kita adalah daripada Tuhan. Dan apa yang sedang kita miliki, semua itu adalah daripada Tuhan. Dalam beberapa masa ini, kita banyak mendengar dan kita banyak menonton di YouTube, di video. Banyak orang yang membunuh diri, yang terjun dari bangunan oleh karena masalah keuangan, oleh karena mereka merasa tidak tahu apa lagi yang mereka lakukan. Tetapi kita bersyukur sebagai orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Hari ini jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaruhkan suatu iman, pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dia mengatakan di sini, janjinya kepada kita bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh itu, dengan suatu keyakinan kita boleh berkata, dengan keyakinan kita akan mengucapkan bahwa Tuhan adalah penolong bagi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan adanya kita pada hari ini, kita melihat itu bukan karena kita, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, dapat memberikan kita suatu kekuatan, meneguhkan suatu keyakinan, pegangan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Karena kehadiran Tuhan dan penjagaan Tuhan, kita boleh menggunakan masa, kita boleh menggunakan peluang hidup kita sebaik-baiknya. Pada setiap musim, dengan mengikuti Yesus dengan rapat, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat menggunakan masa kita sebaik-baiknya. Di dalam setiap musim, kita boleh mengikuti Yesus dengan begitu rapat, dengan begitu sungguh-sungguh. Menggunakan masa dalam firman-Nya dan dalam doa kita. Menggunakan masa untuk hidup di dalam firman Tuhan dan untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih rela mengasihi dan memaafkan orang jika berbanding dengan masa dahulu, serta melayani orang lain dengan kegembiraan dan kemurahan hati. Oleh karena kehadiran Tuhan, penjagaan Tuhan membuat kita rela mengasihi dan memaafkan orang. Kalau dahulu, kalau kita banding masa-masa dahulu, kita tidak dapat melakukan yang sedemikian. Tetapi sekarang kita dapat melakukannya
bahkan melayani orang lain dan dengan gembira, dengan senang hati, ataupun dengan kemurahan hati. Semua itu yang telah dikerjakan Tuhan, yang telah dilakukan Tuhan, ditaruhkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberkati kita dengan musim yang kita jalani sekarang ini. Marilah kita menggunakan sebaik-baiknya musim yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita bersama-sama sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, untuk bersama-sama menggunakan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Jika semua itu digunakan dengan sebaik-baiknya, pasti akan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya pasti akan menghiburkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, yang melihat kita selaku anak-anaknya. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Kiranya jemaat Tuhan semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena firman Tuhan yang juga telah berbicara kepada kami pada pagi hari ini, suatu rahasia untuk kami mengatasi masalah kehidupan ini. Supaya setiap kami tidak lagi risau, supaya semua kami menggunakan masa peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kami, sebab Tuhan tidak membiarkan kami. Dan oleh itu, marilah kami sebagai anak Tuhan untuk tidak lagi risau, untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa pada minggu yang sudah, pada minggu ini, kami telah dilindungi, kami telah dipelihara, kami telah diberkati oleh Tuhan. Demikian kami percaya minggu yang akan datang ini, kami juga pasti dilindungi, kami juga pasti dipelihara, kami juga pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian. Haleluya. Alasanku